Nah, sekarang saya minta tolong dibacakan sama Mas siapa ya? Mas Nur Fikri, ada nggak? Muhammad Nur Fikri. Cek. Alif Alifi Randi. Iya, tolong bacakan Mas. Infinity. Nah, tak terhingga gitu ya. Oke, terima kasih Mas Alif. Nah, jadi udah disampaikan nih himpunan berhingga dan tak berhingga. Kalau ini kan terlalu matematis ya, angka gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada nggak himpunan berhingga dan tak berhingga? Bintang kejora gitu ya. Oke, jangan bintang itu agak susah kita menghitungnya ya. Yang dekat dengan kita aja. Himpunan cobaan hidup ya. Iya, itu nggak bisa dihitung ya. Makan. Oh iya dosa ya. Sebentar. Kalau usia manusia gimana? Berhingga nggak? Hah? Mas bisa dihitung? Ya, oke. Bisa dihitung, bisa diperkirakan, tapi bisa ditulisin nggak sini mendatarnya? Ada yang usianya 1 detik, ada nggak? Ada nggak? Baru lahir kan? Iya. Oh ini masih maksudnya usia ya, usia bukan usia dari hidup sampai mati. Usia kalian itu loh, itu berapa? Ada yang berapa kalian usianya? Nah, itu kan usia kan, bukan berarti kalian 18 19 meninggal kan, bukan kan? Usia, bukan umur ya, usia ya. Ya sama sih sebenarnya, tapi usia. Ada yang 18 tahun. Tapi 18 tahun itu kan berapa bulan? Berapa menit? Berapa detik? Nah, itu jadi pertanyaan. Di sini nggak terhitung, tak terhingga. Kalau berhingga contohnya apa? Himpunan yang berhingga. Saya tulis sesuai aturan matematika sih. Misalkan jenis kelamin manusia. Berhingga nggak? Hah? Ya berarti berhingga ya. Berarti anggotanya cuma apa? Cewek, cowok. Kan cuma itu tuh ya? Iya, kayak gitu. Jadi ada yang berhingga, ada yang nggak berhingga. Oke, tergambar ya. Yang berhingga itu kayak gimana, yang nggak berhingga kayak gimana. Himpunan umur mobil yang dibeli atau keawetan mobil itu pun nggak terhingga. Kita nggak tahu, nggak bisa nebak gitu. Kalau yang nggak berhingga itu kita nggak bisa nebak. Bisa saja beli 1 hari berikutnya rusak. Bisa nggak? Oh itu masih garasi gitu ya. Iya. Yeah. Nah sekarang himpunan bagian dan komplement. Nah, kalau ini saya nggak terlalu bisa di kehidupan sehari-hari, terlalu matang.
matematisnya. Bentar. Nah, sekarang kita agak matematika ya. Saya punya angka. Angka itu himpunan, A itu himpunan yang dibatasi, berarti berhingga. B juga. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 3, 2, 1, 5, 4. Nah, sekarang kalau kita ngomong pakai bahasa kita, pasti kita akan mengatakan B itu sama dengan C. Benar nggak? Ya, walaupun susunannya berbeda, tapi sama ya. Oke, sepakat. Ini bahasa manusia. Ini bahasa komputer. Kalau bahasa komputer, B sama dengan C. Kan gitu ya? Kemudian kita mengatakan bahasa manusia, A itu bagian dari B. Benar nggak? A itu bagian dari B ya? Ya. Tapi bahasa komputernya, A itu bagian dari B. Kayak gitu. Jadi nanti ngomong sama komputer simbol kayak gini. Gitu. Kalau C itu juga termasuk bagian dari B. Kenapa C bagian dari B? Karena semua anggota C itu ada di B. Ya enggak? Tapi C kan juga sama dengan B ya. Ada tulisan, tetapi C juga sama dengan B. Nah ini bahasa manusia. Terlalu panjang nggak? Kalau bahasa komputer, C, B. Kayak gini. C bagian dari B, namun juga sama dengan. Gitu. Simpel mana? Komputer. Nah, begitu pula B itu bagian dari C. Tetapi B juga sama dengan C. Nah, itu ditulis jadi B bagian dari C. Kalau terlalu matematis, berarti ini sama dengan nih himpunan bagian sejati, ini himpunan bagian sejati gitu ya. Nah, nggak perlu matematis lah, yang penting kalian paham. Ya. Jadi bagian dari C, bagian dari A bagian dari B, simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya punya nih himpunan semesta S. Itu yang menguasai 3 ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya nulis 7 aja udah cukup ya. Tapi di sini contohnya 8. Oke. Nah, sekarang ada istilah lain. Di sini aja lah. Anggota A, anggota DS yang bukan A adalah apa? Anggota DS yang bukan A itu apa? Lima enam tujuh delapan, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Kita menyebutkan anggota DS yang bukan A adalah 4, 5, 6, 7, 8. Ini artinya bisa diartikan komplement A adalah, ini kalau bahasa matematika ya, ini bahasa kita. Ini bahasa matematika, itu komplement A. Itu sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang kalau bahasa komputer, itu AC, pangkat C.
4, 5, 6, 7, 8. Kayak gini. Jadi kalau ditanyakan B pangkat C, itu berarti anggota di S yang bukan B. Tergantung S-nya, ya kan? Jadi apa? 7, ya 6, 7, 8. 0 masuk nggak? Nggak masuk ya? Karena di S nggak ada kan? Nah, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini sih memang simbol matematika ya. Komputer itu semuanya pakai simbol matematika, tapi ini udah dipakai di bahasa komputer. Ini komputer udah paham ini, tapi komputer belum paham ini, nggak paham. Mereka pahamnya ini sama dengan notasi himpunan bagian sejati kayak gini loh. Pahamnya yang notasi simbolnya aja. Oke. Sekarang gabungan irisan dan selisih. Oke. Sebentar. Nah, misalkan saya punya lagi himpunan yang lain D. Semestanya masih ini ya, berarti D-nya itu katakanlah 5, 7, 8. Nah, sekarang saya punya istilah gabungan. Nah, ini bahasanya komputer. Nah, kalau kita tahu gabungan A dan D adalah pasti 1, 2, 3, 5, 7, 8 gitu ya. Nah, kalau ke komputer ya AUD union 1, 2, 3, 5, 7, 8 itu. Ada gabungan, ada apa lagi? Irisan. Irisan itu apa? Berarti sebenarnya gabungan tuh udah bahasa matematika ya ini ya. Kalau irisan juga bahasa matematika. Kalau bahasa kita nggak irisan tapi anggota yang ada di misalkan di mana? Di A dan B. Di A dan di C dan D adalah anggota yang ada di C dan D. Apa? C dan D apa kira-kira? 5, cuma 5 ya. C dan D. Ya. Oke, benar 5 ya. Nah, begitu pula kalau saya tulis anggota yang ada di C dan D berarti C and D. Ya. Terus saya pengen lagi anggota di C yang tidak ada di D. Nah, itu berarti oke, 3, 2, 1, 4 ya. 3, 2. Kalau yang bawah? Nah, ini bahasa-bahasa kita kayak gini. Kalau bahasa komputer gimana? Bahasa komputer berarti iya. Kalau bahasa komputer C men D. 3, 2, 1, 4. Kemudian D men C.
78. Kayak gitu. Nah, sekarang era-era digital, era komputer, era teknologi, kalian harus tahu mana yang bahasa manusia, mana yang bahasa komputer. Kalian juga harus kenal gitu, kenal. Karena emang nanti dunia kerja ya barangkali kalian menggunakan programmer atau analisis, melakukan analisis. Nah, kalian tahu istilah-istilah ini. Wah, ternyata beneran ya Pak, matematika itu bahasa. Nanti lebih luas lagi, lebih keren lagi. Oke, bagaimana terkait himpunan? Nah, selanjutnya biar sedikit santai, silahkan presensi dulu, santai dulu kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Jadi misalkan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, B itu sama dengan 2, 3, 1, 4. Nah, di sini kita bisa menunjukkan ke komputer, kalau A itu sama dengan B. Bisa juga A itu himpunan bagian dari B. B itu, nah, perbedaannya di mana gitu. Ini sebenarnya maknanya sama semua. Cuma seringnya ini digunakan untuk atau nah, oke. Coba cek. Jadi gini. Mungkin bisa di mute yang masih ada suaranya itu. Jadi gini, kan kita punya dua himpunan, ya kan? Dua himpunan A dan B. Komputer untuk membandingkan A dan B tidak secara langsung membandingkan gitu. Komputer akan membandingkan satu persatu. Coba miliknya A diambil, ada nggak di B? Miliknya A diambil, ada nggak di B? Misalkan nih, komputer kamu suruh untuk melakukan perbandingan ini ya, sama apa enggak? Nanti yang dilakukan komputer itu kayak gini. Coba A dicek sama nggak dengan B? Oh ada. A dicek lagi sama nggak? Duanya ada nggak? Oh ada. Tiganya dicek lagi ada nggak? Ini dicek lagi ada nggak? Oh artinya berarti kesimpulannya A itu bagian dari B. Ini pelajaran komputer pertama. Yang kedua B dicek. Ada nggak di komputer? Oh ada. B dicek. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Oh berarti dapat pelajaran lagi B bagian dari A. Nah, kalau sudah seperti ini, dicek jumlahnya nih. Jumlahnya A sama B sama, berarti nanti akan jadi sama dengan. Setelah sama dengan, baru komputer menyimpulkan A sama dengan B. Kayak gitu prosesnya. Jadi sebenarnya himpunan bagian ini itu proses untuk mendapatkan A sama dengan B. Caranya komputer kayak gitu. Seperti itu Mas Torik. Paham ya? Ya. Karena komputer itu kita pakainya bahasa tingkat tinggi ya. Karena komputer itu barang yang sangat tidak mudah untuk memahamkan dia. Kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana itu mereka nggak paham. Kita harus pakai bahasa-bahasa yang rumit kayak gini, terlalu rumit. Nah komputer memang kayak gitu jalannya.